واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات رحمني ورحمكم الله، اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengawali kajian kita dengan kembali mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita hadir di majelis ilmu atau menuntut ilmu agama atau beribadah secara umum merupakan kebiasaan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kebiasaan kita itu ibadah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim berkata, sebagaimana dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, judul lainnya adalah Ad-Da' wa Dawa. Kata beliau, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang biasa melakukan sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu yang biasa dia lakukan tersebut. Jadi kalau seandainya orang biasa nyambung ayam, Pak, biasanya matinya pas dia sedang nyambung ayam pula mati. Orang yang terbiasa ya musik-musik, dia khawatirkan. Ada saya lihat di video, Pak, joget luar biasa ya, tiba-tiba hilang napasnya, sesak napasnya, mati dia di acara habis joget-joget itu. Ada, Pak, kejadian seperti itu. Maka ulama kita mengatakan, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang biasa lakukan sesuatu, dia akan mati di atas kebiasaan itu. Jadi marilah kita ubah kebiasaan kita untuk hal yang positif ya. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2878. Kata Rasulullah, innama yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Sesungguhnya setiap hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah ya berdasarkan dia itu mati di atas apa. Kalau dia mati di atas ketaatan, maka Allah bangkitkan dalam keadaan taat. Tapi kalau dia mati di atas kemaksiatan, naudzubillah, Allah kumpulkan bersama para pemaksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa menjadikan kebiasaan kita adalah ibadah. Bukan kebiasaan kita sesuatu yang bermaksiat kepada Allah atau sesuatu yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan dengan bersalawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita yang mana kita masih membaca kitab Syarhul Usulis Salasah yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Baik. Ya, kita masih kepada pembahasan tentang dalil 4 kewajiban atas seluruh kaum muslimin dan muslimat kan gitu. Jadi pada pembahasan yang sebelumnya
telah disebutkan dalilnya, yaitu surah Al-Asri ayat 1 sampai 3. Dan ini adalah penjelasan dari dalil-dalil itu, ya, dari dalil tersebut, dari perkataan asy-syarih atau pensyarah kitab hafizahullah taala Asy-Syaikh Shalih Ibn Abil Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Tafadhal akhi, a'lam iqra. Hah? Baik, dulu saya ya, Mas aja dulu ya. Nah. Tafadhal Mas. Ya. Iya. Fi khasaratin sana. Nah. Nah. Iya. Qala asy-syarih rahimahullah, berkata pensyarah kitab itu Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan penjelasan beliau terhadap surah Al-Asri 1 sampai 5, 1 sampai 3 sebelumnya. Beliau berkata, fajami'u bani Adam fi khasaratin wa halakin, maka seluruh anak Adam berada di dalam kerugian dan kebinasaan. Dari mana ini Pak dalilnya ini? Ucapan beliau ini dari surah Al-Asr ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maka beliau mengatakan maka seluruh anak Adam itu dalam kerugian dan kebinasaan. Jadi pada dasarnya kita ini, manusia ini, rugi kita. Dia rugi kita. Nah, kecuali ada yang tidak rugi. Ya, ini pengecualian. Illa kecuali manit tasofa, barang siapa yang memiliki sifat bi'arba'i sifatin, dengan 4 sifat. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat ini Pak. Inilah ya 4 kategori yang tidak akan membuat orang rugi di dunia. Hiyal ilmu, yang pertama berilmu. Jadi orang itu Pak berilmu dengan menuntut ilmu. Nggak mungkin, mustahil ada orang yang berilmu tanpa menuntut ilmu. Ya, maka berilmu itu wajib hukumnya. Ya, kenapa wajib Pak? Karena diperintahkan oleh Allah. Allah langsung memerintahkan itu. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, apa kata Allah? Fa'lam, maka berilmulah kalian. Di situ ada ya perintah, yaitu kata i'lam, ya. Didahului dengan huruf fa, fa'lam, ya, maka berilmulah. Berilmulah kalian, tentulah ilmu itu artinya annahu la ilaha illallah, yaitu tentang apa? Sesungguhnya dia Allah itu tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Jadi Allah langsung memerintahkan menuntut ilmu tauhid. Dan ini adalah ya kewajiban yang pertama kali, awalul wajiban, yaitu menuntut ilmu tauhid itu awalul wajiban, kewajiban yang pertama sekali. Maka yang kita bahas ini Pak, ini bagian daripada ya materi ilmu tauhid atau pembahasan yang membahas ilmu tauhid kita yang kita bahas ini. Kemudian yang kedua apa yang diwajibkan itu Pak, berdasarkan surah Al-Asri itu wal amalu, ya, dan beramal. Jadi setelah berilmu diamalkan ilmu tersebut. Maka kalau seandainya ada orang yang sudah menyentuh ilmu Pak, sudah paham wajibnya sholat, ternyata dia tidak sholat, berarti dia telah ya mengkhianati ilmunya. Karena ilmu itu dituntut untuk diamalkan, bukan hanya untuk dibangga-banggakan. Maka membanggakan ilmu itu Pak, itu dosa besar, termasuk sombong itu. Ya, bahkan sering kami sampaikan banyak ucapan daripada Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Apa kata beliau? At-tafakhur bil ilmi asyaddu aswa'an, ya, minat tafakhuri bil mal. At-tafakhur bil ilmi, berbangga-bangga dengan ilmu, ya, ya, aswa'u halan, maaf ya, redaksinya yang tepatnya aswa'u halan, kondisinya lebih buruk, minat tafakhuri bil mal,
daripada berbangga-bangga dengan harta. Jadi kalau ada orang yang bangga-bangga dengan harta, Pak, oh kalian ini miskin semua, ya kan, saya paling kaya, lihat mobil saya bagus, mahal, ya, harta saya banyak. Kalian ini apa? Ya, kalian ini hanya manusia-manusia yang tidak punya apa-apa, gitu ya. Itu kan bangga dia. Ternyata Pak, ulama mengatakan di antara Imam Ibnu Qayyim, orang yang membanggakan ilmunya lebih parah daripada orang yang membanggakan hartanya. Kadang orang bilang, oh, kamu ini bodoh semua, saya dia buat ini. Kalian dasar, gitu ya, tidak tahu apa-apa. Kalian ini, naudzubillah ya, dia banggakan ilmunya. Lihat saya, ilmu saya banyak. Kalian ini nggak bisa baca kitab, dia lihat saya hebat, ya. Disuruhnya baca nggak bisa juga. Ini hadirin yang itu tidak boleh, Pak ya. Karena hari ini banyak itu, Pak ya, di YouTube itu ya, atau di medsos ya, si paling hebat baca kitab, yang lain dia rendahkan, ya kan? Itu tidak boleh juga, Pak. Kalau seandainya ada orang salah nggak seperti itu, maka kita temui dia, ya kan? Kita nasihati dengan baik, ya, biasanya tidak menjatuhkan kehormatan orang lain. Tapi kalau kita jatuhkan orang lain, Pak, ini sombong. Maka Rasul mengingatkan kepada kita semua, ya termasuk saya pribadi juga, siapapun kaum muslimin, Rasul mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Bagi siapa? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Ya. Man kana fi qalbihi mithqal, sebagai isim kana yang diakhirkan. Man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Apabila dalam hatinya ada sebesar biji zarah, sedikit kesombongan dalam hatinya. Jadi sombong yang lebih parah itu, kata beliau, sombong dalam ya ilmu. Ya kita lah yang berilmu. Aku ni ustaz, kalian ni siapa? Alhamdulillah, gitu kan. Ya cium tangan. Alhamdulillah bin dzalik, bahkan muridnya kan harus merangkak jalan sama dia. Kapan dulu cium kakinya, saya ini kiai Habib, cium kaki, alhamdulillah, ya, sombong, ya. Itu ya tidak seperti Nabi. Nabi aja Pak, sahabatnya berdiri menyambutnya, Nabi marah, jangan berdiri saja. Biasa saja itu Nabi, Pak. Apalagi kita manusia biasa yang tidak maksud, yang tidak diampuni, yang belum ada jaminan ampunan dosa, gitu kan. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, maka berhati-hati dengan kesombongan. Apalagi sombong dengan ilmu, ini bahaya sekali. Sombong dengan ilmu agama. Ilmu agama itu bukan untuk disombongkan, namun untuk diamalkan, dipelajari dan diamalkan dan didakwahkan, disampaikan dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Ini hadis ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, yang ketiga, orang yang tidak akan merugi itu orang yang memiliki sifat wa da'watu ilallah, orang yang berdakwah ke jalan Allah. Ini banyak sekali banyak dalilnya, di antaranya surah Al-Asr ini. Wa tawassaw bil haqq. Hendaknya kalian saling mewasiatkan dalam kebenaran, artinya menyampaikan kebenaran itu. Kemudian kemudian kata beliau famanit nam wasabru 'alal adab, kemudian bersabar di atas gangguan di jalan dakwah itu. Sabar itu banyak sekali, Pak ya. Perintah dalam Al-Qur'an dan hadis, kan? Ya, perintah Allah untuk bersabar. Kemudian kata beliau wala yumkinul imanu billah, tidak akan mungkin beriman kepada Allah illa bil ilmi alladhi huwa ma'rifatullah, kecuali dengan ilmu. Ya, tentang mengenal Allah. Tidak akan mungkin iman kita benar kecuali dengan ilmu yang benar, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena iman kita ini adalah iman yang harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan iman buta, asal meyakini, Pak. Yang khurafat diyakini juga, yang syirik dipercaya juga. Ada, Pak, dukun ya. Nah, ketika kami dialog, Pak, mereka pakai dalil juga ya. Saya percaya dengan zimat ini hebat. Batu cincin ini sakti, ya kan? Bisa mendatangkan rezeki, kan ada dalilnya kata mereka. Dalilnya Al-Quran juga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kan perkara gaib ini. Batu cincin sakti ini. Kan kita diperintahkan kata mereka oleh Allah untuk beriman kepada perkara gaib. Maka kita katakan kepada dukun itu, Pak dukun, bukan itu maksud ayatnya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang beriman kepada gaib itu yang gaib yang dijelaskan oleh Al-Quran, bukan yang gaib yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran.
Kalau yang gaib yang tidak ada sumbernya atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang khurafat, itulah yang tahayul. Ya, yang mana kita kalau meyakini sesuatu yang khurafat, maka termasuk kesyirikan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Fadlan. Ini ada dikit lagi. Ya. Faman ittasafa bihazi sifatil arba'i, barang siapa yang bersifat dengan empat sifat ilmu, amal, dakwah, sabar, ya kan? Naja, maka dia akan sukses, ya. Dia akan beruntung min hadil khasarah, dari kerugian-kerugian ini. Maka kalau kita punya empat sifat ini, maka insyaallah berdasarkan surah Al-Asr di 1-3 ini, kita akan sukses, beruntung, dan tidak akan termasuk kepada ayat innal insana lafi khusrin, tidak akan masuk ke dalam orang-orang yang merugi insyaallah. Fadlah ya. Wala yumkin. Iya. Dah, itu dah. Wa amilus salih. Iya. Bismillah. Wa amilus salihati ay amilul a'malas salihata. Nah, wa amalul ya, amalul a'mal. Ay amilu, iya, al-a'malas salihata min wajibatin, min wajibatin, wa mustahabbatin, wa mustahabbatin, ya. Fastaghallu enggak pakai tasdid ya, fastaghallu ya, waqtahum bi'amalis salihati bima yufiduhum fi dinihim wa dunyahum, hatta al-amala lid-dunya fihi khairun wa fihi ajrun idza qasada bihi bil isti'anata ala ta'ati. Nah, masyaallah. Fa kaifa bil amali lil akhirati al muhimmu annaka la tudayyi'u waqta bal tasta'miluhu fi syai'in yufiduka wa yanfa'uka. Iya. Qala asy-syari'u fillah. Kemudian pensyarah berkata lagi menjelaskan ya, surah Al-Asr itu, ya, ayat yang ketiga. Wa amilus salihat. Jadi sifat orang yang tidak akan merugi itu Pak, berdasarkan surah Al-Asr ini adalah mereka yang beramal soleh, yaitu amilul a'mal salihata. Mereka mengamalkan amalan saleh, ya, min wajibatin wa mustahabatin, dari yang hukumnya wajib dan yang hukumnya mustahab atau yang sunnah. Jadi ya, orang yang tidak merugi itu Pak, mereka selalu beramal soleh, baik amal itu yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Fastaghalu, ini yang penting Pak. Fastaghalu, dan mereka menyibukkan apa? Waktu mereka bi'amalis salihat, dengan amal saleh. Jadi jangan kita sibukkan waktu kita dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena di antara baiknya keislaman seseorang ini disebutkan dalam hadis sahih ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, dan juga dimuat oleh Imam An-Nawawi dan beliau mensahihkannya dalam Al-Bait An-Nawawiyah. Rasulullah bersabda, min husni islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Dan di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik untuk dunia maupun akhiratnya. Apa kira-kira Pak contoh amalan yang tidak bermanfaat untuk akhirat dan dunia itu Pak? Banyak apa ya? Di antaranya apa? Ya, masya Allah, main game, ya. Dan main game ini Pak ya, menurut penelitiannya Pak, hampir 70% itu bisa di searching di Google ya. Anak-anak remaja Indonesia sudah main game atau yang sibuk main game. Kita bisa melihat dengan banyaknya streamer gamer ya di medsos ya, baik itu di YouTube, di TikTok ya kan. Yang banyak live itu adalah para gamer, para streamer game. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwasanya setan telah berhasil untuk ya menyesatkan anak-anak muda kaum muslimin.
Karena memang untuk menjatuhkan atau untuk menghancurkan sebuah agama itu Pak, jangan orang tuanya. Kalau orang tua itu mau mati Pak ya, maka hancurkanlah pemudanya. Maka salah satu ya konspirasi orang-orang kafir ya, Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan umat Islam itu Pak dengan pengaruh game. Ya, game, kemudian apalagi fashion, musik, ya pakaian dibuatlah ya model pakaian bikini ya, you can see ya kan, itu semuanya. Kemudian acara party karaokean, naik kelaban gitu ya, itu semua ada tipu daya syaitan untuk menghancurkan kita. Kemudian apa, game semuanya Pak, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rokok juga menghancurkan anak muda, karena anak SMP aja sudah merokok sekarang, ya kan? Anak SMA. Nah, kemudian pemerintah tidak tegas dalam hal ini, ya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pemerintah kita. Kalau saya berusul gitu Pak ya, itu dibuat sanksi. Anak SMA yang ketahuan merokok itu dikeluarkan, udah, atau dibawa ke barak militer. Rupanya militernya merokok juga, hancur ya. Atau di pondok pesantren punya kiainya merokok juga, mana merokok, pusing. Maka sekolahkan pondok pesantren di sekolah sunnah. Insya Allah di Ahlus Sunnah rokok haram secara mutlak. Ya, kalau ada yang bilang rokok itu halal, sesat dan menyesatkan. Kenapa Pak? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Di antara orang yang sesat itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, walaupun dia ngaku salaf, tapi kalau dia membolehkan rokok, dia telah tersesat dari jalan yang lurus, gitu ya. Faqad dhalla an sabil, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa? Banyak kemudaratan yang terjadi Pak akibat rokok. Nauzubillah, rokok ini luar biasa Pak. Ya, menghancurkan ya duit ya, habis dibeli Pak, dibakar lagi, bodoh. Ya, orang perokok itu Pak manusia yang terbodoh. Habis dia capek-capek bekerja, bahkan dia buruh pabrik, tukang angkut pupuk ya kan, atau tukang angkat apalah gitu, tukang angkat di pasar dia Pak. Habis beli ya kan, habis menerima gaji dibelikan rokok, dibakar. Artinya duitnya itu dibakarnya sia-sia. Tidak juga ada manfaatnya Pak ya, malah merusak tubuhnya dan meracuni anak keluarganya. Anaknya yang masih kecil terkena asap rokok, dia menjadi perokok pasif. Nauzubillah. Ya, maka perokok itu adalah manusia yang terbodoh sedunia. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung Pak dari para perokok ya, dari rokok dan para perokok. Saya sangat kesal Pak dengan orang yang merokok itu, ya kesal sekali saya. Ya. Kenapa ya? Dia yang merokok, kita yang kena getahnya, ya kan? Diracuninya Pak. Lingkungan kita itu, ya udara rusak akibat rokok tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Semoga mereka Allah beri hidayah. Amin ya rabbul alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, hatta al-amal lidunya fi khairun wa fi ajrun idza qasada bil al-isti'anata 'ala ta'ah. Ya. Kemudian mereka menyibukkan waktu mereka dalam amal saleh dengan amal saleh bima yufiduhum, yang bermanfaat bagi mereka, fi dinihim, pada dunia, wa dunyahum, pada agama dan dunia mereka. Hatta al-amala lidunya, sampai beramal untuk pekerjaan dunia saja, fihi khairun wa fi ajrun, ada kebaikan dan ganjarannya Pak. Ini Pak ya. Jadi kita bekerja itu Pak, kata beliau ada ya kebaikannya, betul, kalau kita niatkan untuk menafkahi anak istri kita. Itu hukumnya apa Pak? Wajib. Artinya bekerja untuk menafkahi anak istri hukumnya juga wajib. Idza qasada bihi, apabila dia maksudkan dengan beramal bekerja untuk dunia itu al-isti'anata 'ala ta'ah, untuk membantu dia supaya taat kepada Allah. Fa kaifa bil amal lil akhirah, kalau beramal dunia saja, kalau niat kita adalah untuk membantu kita taat kepada Allah, bagaimana dengan beramal untuk akhirat, gitu ya? Tentu lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal muhim ya, dan yang terpenting, annaka la tudayya al waqta, engkau jangan ya menyia-nyiakan waktumu, bal tastamilhu, bahkan gunakanlah waktumu itu
fi syai'in, pada sesuatu, yufiduka, yang bermanfaat untukmu, wa yanfa'uka, dan ada manfaat ya, yang berfaedah dan bermanfaat untukmu gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Intinya Pak, ya marilah kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Bahkan bekerja untuk dunia saja, kalau kita lihat ibadah dan ketaatan, maka kita akan dicatat ya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Fadhal Mas. Wa nahaw. Doa ya. Asbahu du'atan. Masya Allah. Kemudian beliau menjelaskan penggalan dari firman Allah dalam surah Al-Asr yang selanjutnya, orang yang tidak akan merugi itu adalah wa tawassaw bil haq, mereka saling berwasiat, artinya saling mengingatkan gitu maksudnya Pak. Bil haq tentu dengan kebenaran, bukan bil batil. Bukan saling mengingatkan untuk bermaksiat. Ayo ya, kita nonton bola yuk gitu. Iya kan? Ini maksudnya nonton bola yang ada maksiatnya. Kok ada maksudnya Ustaz? Ya ada Pak. Kalau kita menonton pemain bola yang buka aurat. Dan saya lihat Pak, dalam kacamata yang saya lihat, saya pernah juga nonton orang barat itu ya, apa nama liga lupa saya coba ya. Ya kan ada juga pemain itu kan Batistusta apa lalu Ortega gitu ya. Ya pernah juga saya menonton Piala Dunia tersebut. Tapi Pak, baru saya sadari ya, mereka buka aurat semua Pak. Kenapa nggak ada yang memakai celana itu sampai menutupi lutut? Sementara menurut jumhur ulama, lutut itu adalah aurat, paha juga aurat, paha mereka terbuka-buka sah saja, itu kita lihat. Ya itu maksiat Pak. Nabi mengatakan apa? Kan itu sesama laki-laki. Ustaz kok tak boleh? Ada hadisnya Pak, hadisnya sahih dalam sahih Muslim. Ya kalau Bapak mau saya share nanti, ya saya lihat linknya nanti apa nama teks hadisnya bisa saya share itu ya. Apa kata Nabi Pak? La yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli ya. Tidak boleh seorang laki-laki itu melihat aurat laki-laki kecuali dalam darurat Pak. Contoh daruratnya itu kalau seandainya ada laki-laki yang kecelakaan, kayak terbukalah celananya gitu kan. Tapi kan kita darurat ini. Kalau nggak kita bantu dia darah mati, dia kehabisan darah kan gitu. Boleh kita lihat dalam darurat. Tapi kalau sengaja tanpa ada kepentingan Pak, itu haram hukumnya. Ya kan? Nah, jangan kita bermudah-mudahan dia nonton klub-klub Roma, apalah AS Juventus ya kan. Nah, tapi yang kita lihat apa-apa orang yang buka aurat, berarti kita mendukung itu. Mendukung membuka aurat berarti kita telah bekerja sama kalau menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sementara Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mereka saya pernah lihat tuh membuka aurat betul Pak. Ya kan, nampak lututnya dan pahanya. Itu yang kita lihat ya. Jadi siapapun ya, mau dia ustaz, siapapun dia, kalau melihat itu tetap kita katakan dia mesti bertobat kepada Allah karena dia telah bermaksiat. Siapa aja tuh Pak? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya kan, buka aurat, nampak lutut, nampak paha, lagi merokok. Ini tentu maksiatnya banyak Pak. Merokoknya ya kan, nampak pahanya ya kan. Nah, ya kan? Jangan dibilang kalau diingatkan orang sowan ya. Kan enggak boleh seperti itu. Kalau diingatkan orang kita menerima, alhamdulillah gitu kan. Ada saudara kita yang mengingatkan, jangan pula ditantang sowan gitu ya. Kalau saya ngerokok lalu apa gitu ya? Sowan gitu ya. Nah, alhamdulillah jika saja somanya jawab gitu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan ya. Dan itu harus kita jauhi Pak ya, yang seperti itu, karena akan merusak hati kita dan merusak agama kita. Ini hadirin yang Allah muliakan.
Wa tawassaw bil haq. Iya. Jadi Pak, ya kita lanjutkan hadis depan. Jadi kita tidak boleh Pak yang melihat aurat laki-laki Pak. Nabi mengatakan la yanzuru rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak boleh. Jadi Nabi yang melarang. Tidak boleh seorang laki-laki sengaja melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Demikian juga tidak boleh seorang wanita untuk melihat aurat yang lain. Jadi kenapa Nabi sampai menyampaikan hadis ini Pak? Karena Nabi tahu Pak, dengan wahyu dari Allah nanti Pak, kalau laki-laki itu suka lihat laki-laki yang lain tak akan timbul ya penyakit dari setan yang dia buat sendiri. Apa itu Pak? Penyuka kaum laki-laki. Jadi sudah ada hadis dari Nabi Pak untuk mencegah tindakan homo itu, baik itu homo maupun lesbi Pak ya. Makanya juga Nabi mengatakan dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lain. Takutnya dia senang pula, ya Pak ya. Kalau sering dilihat ada menimbul kesenangan, ya kan. Nah, akhirnya apa? Terjadilah perbuatan liwat atau lesbi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu hikmahnya Pak ya. Kenapa Nabi melarang itu? Kecuali darurat, ya Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Islam ini sangat luar biasa Pak ya. Jangankan melihat aurat perempuan yang bukan mahram, ya Pak ya. Melihat aurat laki-laki saja tak boleh kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kemudian kata beliau amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan untuk melakukan ma'ruf kebaikan. Itulah orang yang tidak akan merugi itu Pak. Wa nahaw 'anil munkar, dan mereka melarang manusia dari kemungkaran. Wa da'u ila Allah azza wa jalla, dan mereka mengajak berdakwah kepada Allah. Wa 'allamul ilma an-nafi', dan mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wa nasyarul ilma wal khaira, dan mereka menyebarkan ilmu. Jadi Pak, alangkah berbahagianya kalau kita Allah pekerjakan dalam dakwahnya. Kita nggak punya apa-apa, ya kan? Kita bukan pula orang kaya. Banyak orang kaya Pak, mereka sibuk dengan dunia, mereka sibuk dengan maksiat. Tapi kita bukan orang kaya, kita punya pas-pasan, namun Allah masih pilih kita untuk menjadi wasilah disebarkan tauhid di mana-mana, ya, menjadi panitia dakwah. Maka jangan Pak kita merasa galau. Pahalanya besar Pak. Bapak menjadi DKM masjid, bisa menyelenggarakan kajian di situ. Masya Allah, berarti Bapak sedang mengamalkan ayat ini, menjadi wasilah orang untuk mendengarkan kebaikan ayat Allah dibacakan. Ya, maka yang mendapatkan pahala nggak hanya ustadznya Pak ya, semuanya. DKM-nya juga, panitianya juga, yang hadir juga dapat, semuanya dalam kebaikan itu dapat. Apalagi ya kalau kita aktif juga di lembaga dakwah Pak, yang mana kita membantu dakwah tersebar juga ke tempat lain, ke desa-desa terpencil yang tidak ada orang menyampaikan tauhid ya, namun kita ikut membantu di situ. Insyaallah harapan surga. Maka jangan kita lemah semangat Pak ya, jangan kita putur kita. Kalau kita nggak ada apa-apa, tenaga aja udah kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya harta nggak punya waktu Pak, gunakan hartanya untuk membantu dakwah itu. Ya, yang punya waktu namun nggak punya harta, ya gunakan waktunya. Ya, yang nggak punya waktu, nggak ada juga duitnya, gunakan doanya. Doakan saudara kita supaya istiqomah, konsisten dalam berdakwah itu. Dan mudah-mudahan kita mati di atas dakwah itu. Ya Pak ya. Kalau kita biasakan dan kita cintai, maka kita harus cintai kebaikan itu. Kalau kita cinta akan kebaikan itu Pak, insya Allah kita akan menjadikan itu sebagai kebiasaan kita. Sesuatu yang biasa kita lakukan karena kita cinta Pak. Orang yang biasa nonton bola Pak, karena dia sudah cinta, sudah ngefans dengan bola. Orang yang suka pergi ke majelis taklim, insya Allah karena dia cinta Pak ya. Maka harus kita jadikan hobi itu ya, ibadah itu. Yang berangkat dari cinta, karena dalam ibadah itu Pak ada rukunnya. Di antara rukun ibadah itu adalah al-mahabbah. Kita lakukan dengan rasa kita cinta kepada ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga roja harap dengan ganjaran Allah. Kemudian kita khauf ya, nakhaf min adzabillah, kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa nasaru ilma wal khaira, dan mereka menyebarkan ilmu dan kebaikan finnas di tengah-tengah manusia.
Asbahu, mereka menjadi du'atan, para dai. Du'at itu jamak dari dai, dai. Jamaknya du'at, yang jamak taksir. Asbahu du'atan, mereka menjadi du'at, para penyeru ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhal akhi. Wa tawasau bis sabr. Ya. Sabaru ala ma yanaluhum wa sabaru fil lughati. Al hasbu wal muradu bihi huna hasbun nafsi ala ta'atillahi wa huwa thalathatu anwa'in. Ya. Al awwalu sabrun ala ta'atillahi, al-thani sabrun an muharimillahi, Maharimillah. Maharimillah. An maharimillahi. Ya. Al-thalith sabrun ala aqdarillahi. Ya. Fal awwalu ya. Fal awwalu sabrun ala ta'atillahi li anna nafsa ya. turidu kasla wa turidu rahata. Ya. Fala budda an yusabbiraha, an yasbiraha al-insan. Ya. fala budda an yasbiraha al-insanu ya. ala ta'ati Ya. wa ala salati wa ala siyami wa ala jihadi fi sabilillahi. Wa in kanat takrahu hadhihi al-umura Nah. yasbiruha wa yahbisuha ala ta'atillahi. Ya, Masya Allah, jazakallah khair. Nah, kemudian ya, orang-orang yang tidak merugi selanjutnya ya adalah watawasau bisabr. Mereka saling memberikan ya Pak ya motivasi untuk sabar. Jadi kalau seandainya kita lihat teman kita Pak dalam ibadahnya sudah futur Pak, maka kita datangi dia Pak, kita kasih dia motivasi untuk sabar gitu kan. Ya, kita kasih dia motivasi untuk semangat beribadah lagi. Seperti itu. Kata beliau, sabaru ala ma yanaluhum. Mereka sabar atas apa yang mereka terima gitu ya dari cobaan-cobaan di dunia ini. Terutama dalam pantangan dalam berdakwah Pak. Karena dalam dakwah itu Pak, terkadang kita difitnah, dituduh sesat ya kan, padahal enggak sesat gitu ya. Dituduh memecah belah ya kan, dan banyak sekali dari ujian-ujian di jalan dakwah itu Pak. Kemudian terkadang kita kekurangan dana ya kan. Iya. Dan tidak ada tempat tidur Pak ya. Terkadang tidur di tempat dingin ya kan, kedinginan dan semisalnya. Harus sabar kita. Harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Itu di antara contohnya lah Pak ya. Kemudian wasabru fil lugha, sabar secara bahasa itu artinya adalah al-habsu. Al-habs itu artinya menahan Pak ya. Ya, maksudnya wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan menahan di sini adalah habsun nafsi, menahan jiwa ala taatillah, di atas taat kepada Allah. Jadi kita ketika sholat Pak kan capek Pak ya, kita tahan itu Pak. Kita tahan kalau waktu subuh, kita tahan ngantuk, tahajud kita tahan mengantuk ya kan. Kemudian puasa juga kita tahan lapar, kita tahan itu, sabar kita. Dan kita harapkan pahala, itulah yang sabar dalam taat kepada Allah itu. Kemudian sabar itu ada 3 jenisnya Pak ya. Ya, salah satu anwa'in, sabar itu ada 3 jenisnya. Al-awwal, jenis yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Apapun ketaatan kepada Allah, seperti kita berdakwah juga sabar kita. Terkadang dalam dakwah itu capek ya kan. Ada sopirnya pun harus capek ya kan, yang akan mengantarkan ustadznya. Semuanya itu terhitung Pak ya. Semuanya terhitung orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Karena Nabi Pak yang berceramah Nabi, namun Nabi ditemani oleh para sahabatnya. Ya kan? Bahkan ketika Nabi hijrah pun ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, sahabatnya. Jadi dalam dakwah itu butuh teman kita. Susah kalau nak dewe-dewe, Pak ya. Butuh teman kita, orang yang akan menemani kita. Nabi Musa aja butuh Harun, ya kan. Kemudian Nabi Ibrahim punya sahabat-sahabatnya. Artinya dakwah itu Pak, kita butuh
strategi kita butuh bantuan, kita butuh teman, dia akan menyokong dakwah kita. Nabi aja Pak butuh donatur, dan donatur beliau adalah yang pertama istri beliau yang pertama Khadijah, seorang saudagar kaya, wanita saudagar yang terkaya di kota Mekah waktu itu Pak. Dia habiskan hartanya untuk dakwah, karena dakwah itu butuh biaya Pak. Ya kan, apalagi kita nak pergi ke tempat-tempat jauh butuh minyak ya kan. Butuh nak makan dan lapar kita ya kan. Nah, butuh makan juga, semuanya butuh operasional. Maka orang yang membantu dakwah Pak, insya Allah dia juga akan mendapatkan ganjaran pahalanya walaupun dia tidak terjun langsung. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan perkara haram, sabar untuk tidak melakukan perkara yang haram, sabar untuk tidak bermaksiat, sabar untuk tidak berzina ya Pak ya. Nah, kalau seandainya mampu kita ya nikah lagi aja, halal kan gitu ya. Ketimbang berzina, naudzubillahi min dzalik. Sabar untuk tidak mempoya-poyakan harta untuk perkara yang haram dengan judol ya kan, dengan judi online lah, atau dengan berrekreasi ke tempat-tempat maksiat ya Pak ya, untuk mencuci mata. Sebenarnya bukan mencuci mata itu ya, namun mengotori mata dengan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, karena sudah masuk waktu Isya Pak ya. Yang terakhir, sabrun ala aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah berupa musibah. Kalau Allah takdirkan kita misalkan yang meninggal anak kita, sabar kita. Jangan kita menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, enggak. Kita harapkan pahala Allah. Nabi Muhammad saja Pak Nabi ini, beliau juga diuji oleh Allah, meninggal anaknya, meninggal Abdullah, meninggal Al-Qasim, meninggal Ibrahim. Banyak anak Nabi itu masih kecil meninggal Pak. Apalagi kita ya kan. Ya tentu kalau kita sabar Pak, kita akan diberikan pahala atas kesabaran kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Untuk kelanjutannya kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya kalau Allah masih takdirkan kita untuk kembali berjumpa di majelis ilmu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.